pesta kabar gembira. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ini adalah salah satu pesta di mana ini adalah pesta Bunda Maria dan juga pestanya Tuhan Yesus. Pesta ini juga dinamakan pesta namanya Christo Incarnatio, sama juga dengan Annunciation, Annunciata ini. Tapi di sini Yesus juga lahir rahim Bunda Maria dengan kuasa Roh Kudus. Tanggal 25 Maret ini tanggal yang sangat historical, tanggal yang sangat bersejarah. Di dalam sejarah gereja kuno, tanggal 25 Maret ini adalah tanggal di mana Adam lahir. Adam lahir sama. Yesus adalah Adam yang kedua, ya, menggantikan Adam yang jatuh dalam dosa. Tanggal 25 Maret juga adalah tanggal di mana Lucifer jatuh. Tanggal 25 ini dia tanggal perpindahan musim, makanya diambil tanggal 25. Ini tanggal perpindahan musim karena di barat ada 4 musim: summer, spring, autumn, winter, ya kan? Musim panas, gugur, dingin, musim semi. Pas perpindahan musim ini, ya, dia masuk musim semi dari musim dingin, ya. Di situ jadi pas musim semi kan semua tumbuh. Nah, jadi diambil tanggal itu menjadi tanggal ini. Untuk orang Yunani ini adalah hari kemerdekaan mereka. Yunani ini salah satu bangsa yang paling tua yang di zaman Tuhan Yesus itu sudah ada dan sekarang pun masih ada. Banyak bangsa yang datang dan berguguran, ya kan, bangsa Romawi sudah tidak ada. Tanggal 25 Maret ini juga di gereja awal adalah tanggal di mana Tuhan Yesus. Jadi tanggal yang sungguh luar biasa, makanya kita sekarang pun gereja tidak dirayakan sekarang, ya, karena sekarang sudah berubah-ubah tanggal hari Jumat Agung itu. Nah, artinya ini ada sesuatu yang sangat penting dalam sejarah manusia, di mana Tuhan Yesus lahir atau terinkarnasi dalam rahim Bunda Maria itu sendiri. Artinya kalau dalam ada yang mengatakan bahwa sejarah itu kan dia linear, begitu kan? Linear dari berapa ribu tahun sebelum Masehi sampai Kristus sampai sekarang 2000 tahun kemudian, ya kan? Tapi ada yang mengatakan bahwa sejarah itu tidak harus linear. Dia bisa ditarik tengahnya lalu semua turun ke bawah. Nah, inilah Kristus selama 33 tahun ini, kalau saya percaya itu adalah puncaknya sejarah. Kalau mau ditarik malah sejarah mulainya dari situ, lalu tarik ke belakang dan tarik ke depan, ya. Nah, untuk kita ini artinya apa? Ya kan? Kita lihat Bunda Maria yang sebelum Tuhan Yesus terinkarnasi di dalam rahim Bunda, ada sesuatu yang terjadi, ada dialog antara malaikat Gabriel dengan dia, ya kan? Dia bertanya. Nah, sebelum tanya ini ada satu, kalian kan belajar filosofi sekarang, ya kan? Dengar tidak namanya filosofer, namanya Soren Kierkegaard, salah satu yang luar biasa, yang juga sangat hebat dan berbeda dengan dia punya kontemporer yang tidak terlalu menganggap Kristianitas, ya. Tapi dia bilang, ya, iman itu adalah, bahasa Inggrisnya, the passion for impossible, ya kan? Kegairahan kepada sesuatu yang tidak mungkin. Siapa di sini yang kemarin 24 karismanya itu adalah karisma iman? Nah, hari ini adalah pesta karismamu, ya? Karisma imanmu, sesuatu yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin wanita tidak bertemu dengan pria itu bisa punya anak, ya. Tapi ini sudah dinubuatkan, kita dengar di Yesaya bab 7 tadi. Sebuah tanda akan diberikan kepada engkau, seorang perawan akan mengandung, ya.
berapa ratus tahun sebelumnya itu sudah ada nubuatnya. Nubuat itu sebenarnya mungkin bukan nubuat pertama-tama untuk Maria, tapi ternyata setelah dilihat ke depan, oh ternyata memang sudah ada nubuat itu, ya kan, sudah dipersiapkan itu waktunya. Nah, untuk kita tidak tahu kalau untuk kalian, ya untuk saya kata-kata Maria ini yang itu dia bisa mengatakan itu terjadilah padaku menurut perkataanmu, itu sebuah karisma iman yang luar biasa, bahkan lebih dari memindahkan gunung dan lain sebagainya. Saya pernah berdoa memakai kata-kata ini sekali dalam hidup saya saat saya mendengar panggilan imamat saya. Kalian mungkin sudah pernah dengar ceritanya, tapi saya ulang lagi karena ini mengingatkan saya. Kira-kira di akhir tahun 2006, bulan Desember, di sebuah gereja, kebetulan gereja katedral di Melbourne, ya saya mendengar kata-kata dalam hati, jadilah imamku, be my priest. Saya merasakan juga kebingungan dan ketidakmungkinan seperti Maria merasakan tidak mungkin, Tuhan. Kau tahu saya orang yang penuh dosa dan tidak mungkin dalam hati saya. Tapi tidak tahu, mungkin karena terinspirasi oleh Bunda Maria, saya mengatakan kata-kata itu, be it done to me according to your word. Ada sukacita yang turun di situ yang membuat saya bertanya-tanya, mungkin yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Jadi sekarang saya bisa berkhotbah di depan kalian ini setelah 5 tahun lebih ditabis imamat, ternyata memang tidak mungkin Tuhan buka jalan menjadi mungkin. Kalau kalian yang juga beraspirasi untuk menjadi imam, kalau kita pikir menjadi imam itu ya susah, tapi mungkin lah. Mungkin standar imamatmu itu belum tepat, karena imam itu adalah menjadi sosok Kristus bagi sesama. Standar yang Kristus pasang itu terlalu tinggi. Tidak mungkin, ya kan? Bisa kita menjadi seorang imam tanpa dosa. Saya tidak. Itu yang saya bilang, tidak bisa, tidak mungkin, Tuhan. Kamu expect saya menjadi imam? Menurut saya standar imam adalah Kristus. Kristus inkarnasi, ya, menjadi Kristus lain. Itu tidak mungkin. Saya tahu saya lemah, ya. Nah, di situ saya berangkat, tapi Tuhan mengatakan, oh ya, berjalanlah. Paling tidak saya bisa terbuka untuk seperti Maria, terbuka, terjadilah. Kalau kamu memang mau, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi untuk kita semua, dan bukan saja sebenarnya kita yang mau menjadi imam yang ditabiskan, karena sebenarnya pembaptisan kita semua dan saudara-saudari sekalian ya juga itu mengatakan bahwa kita sudah menjadi imam, nabi dan raja. Kalian juga imam, walaupun tidak menjadi imam seperti kami di depan altar ini, kalian tetap juga dipanggil menjadi imam, artinya menjadi Kristus yang lain. Mungkin tidak kita menjadi Kristus yang lain, tidak mungkin tanpa kekuatan Roh Kudus. Jadi mari kita ya, punya iman seperti Bunda Maria dengan fiatnya. Ya Tuhan, saya tahu tidak mungkin, tapi buat kamu semua mungkin, buat saya tidak mungkin. Nah, dengan fiatnya dia mengatakan ya kan, karisma itu turun pada dia. Semoga karisma iman yang tidak mungkin itu turun pada kita. Be it done to me according to your word. Terjadilah padaku menurut perkataan. Biarlah saya juga menyanyikan lagu kecil Be it done to me according to your word sebagai renungan kita. Mudah-mudahan kita semua semakin terinspirasi, semakin bergairah kepada hal yang tidak mungkin di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, seperti Bunda Maria yang luar biasa ini.
word, for I am the handmaid of yours. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Do not be afraid, you will bear a son named Jesus. Mary has covered this plea. Since I am a virgin, the Holy Ghost will come on you. The Son will be the Son of God. Be done to me according to your word, for I am the handmaid of yours. Be done to me according to your word, for I am the handmaid of yours. For I am the handmaid of yours. For I am the handmaid of yours. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,